Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Salmafas Haris, nomor induk mahasiswa 2002040026 dari Teknik Listrik 1A yang akan mempresentasikan materi tentang instalasi listrik sebagai tugas instalasi listrik 2. Sebelumnya, apa sih itu instalasi listrik? Nah, instalasi listrik adalah suatu sistem atau rangkaian peralatan listrik yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik agar dapat menghidupkan suatu beban. Dan selain itu, instalasi listrik juga berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Instalasi listrik yang baik itu adalah rangkaian yang dibuat dengan aman, seaman mungkin, baik itu lingkungan sekitar ataupun manusia, atau konsumen itu sendiri. Nah, instalasi listrik menurut penggunaan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada instalasi pencahayaan. Nah, instalasi ini adalah seluruh instalasi yang digunakan untuk memberi daya pada lampu sebagai penerangan atau pencahayaan. Dua, ada instalasi daya. Instalasi ini adalah instalasi yang digunakan untuk menjalankan peralatan elektronik seperti TV, kulkas, rice cooker, dan yang lainnya. Dan juga sebagai penggerak motor listrik. Biasanya ada pada industri-industri yang menggunakan motor listrik, yaitu untuk biasanya menggunakan instalasi listrik daya. Nah, ada jenis tegangan instalasi listrik itu ada 4, yaitu yang pertama ada rendah, menengah, tinggi, dan ekstra tinggi. Yang rendah itu biasanya digunakan untuk rumah tinggal, eee, industri, komersial, saluran distribusi. Nah, pada rentang 110 volt, 220 volt, dan 380 volt. Untuk menengah yaitu 20 kilovolt. Biasanya pada instalasi tenaga pada gardu induk. Nah, pembangkit pada saluran distribusi juga menggunakan 20 kilovolt. Untuk tinggi 30 kilovolt, 70 kilovolt, 150 volt, dan 250 kilovolt itu biasanya digunakan untuk jaringan transmisi jarak jauh seperti ini akan tinggi. Ekstra tinggi itu 500 kilovolt, 750 kilovolt, dan 100 kilovolt. Biasanya ada pada saluran transmisi sutet kan. Nah, jenis arus pada instalasi listrik ada dua, yaitu ada arus arah, arus DC, dan arus bolak-balik atau arus AC. Nah, arus ini biasanya digunakan pada rumah tangga tentu, pabrik, kapal laut, dan lain-lain. Arus ini bekerja pada tegangan 110 volt, 220 volt, dan 440 volt. Ini rentang tegangannya. Dan ada arus AC. Arus ini digunakan pada rumah tangga, komersial, industri, dan penerangan jalan umum, dan lain-lain. Arus ini bekerja pada tegangan 110 volt, 220 volt, 380 volt, 500 volt, 1000 volt, 5000 volt, 10.000 volt, dan 15.000 volt. Tegangan tinggi ya, tegangan AC. Nah, ada prinsip instalasi listrik. Di sini ada safety atau keamanan. Nah, instalasi yang dipasang itu harus aman sesuai dengan PUIL, persyaratan umum instalasi listrik. Yang kedua ada reliability atau keandalan. Nah, keandalan ini alat-alat atau peralatan komponen yang digunakan pada instalasi itu harus bisa diandalkan, baik untuk kerja pada sistemnya atau pengoperasian pada sistem instalasi. Yang ketiga ada accessibility atau kemudahan. Nah, kemudahan ini harus mudah, baik itu pengoperasiannya, perawatannya, dan perbaikan sistem pemasangan atau penggantian yang ada pada instalasi listrik. Nah, yang keempat ada availability atau kesediaan. Nah, harus tersedia, baik itu alatnya, terus tempat atau ruangnya, dan daya yang tersedia. Yang kelima, impact of environment atau pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan ini harus jika ingin menginstalasi itu harus mempertimbangkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan tersebut, kan untuk mungkin lingkungan tertentu. Yang keenam, ekonomi. Ekonomi ini perlu mempertimbangkan pada kondisi operasional ya, jangka panjang agar biayanya juga hemat
bisa sebisa mungkin hemat. Dan ketujuh ada estetik keindahan. Ini meliputi keindahan dan kerapian pada instalasi listrik itu sendiri sehingga tidak membahayakan dan ya terlihat rapi. Nah, ada syarat pemasangan instalasi, ada 3 ya, syarat keamanan, syarat ekonomis, syarat keandalan. Nah, sudah dibahas bahwa instalasi itu harus dibuat aman mungkin sehingga tidak membahayakan manusia dan konsumen tersebut, dan peralatannya juga harus terjamin agar tidak rusak akibat gangguan listrik. Untuk ekonomi sendiri, itu harga keseluruhan dari instalasi itu harus direncanakan, baik pemasangan dan pemeliharaannya agar murah dan sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan kerugiannya pun akan kecil jika syarat tersebut terpenuhi. Nah, juga dasar keandalan. Nah, harus terjamin dengan baik dan benar. Jadi harus direncanakan terlebih dahulu sehingga kemungkinan terputus aliran arus listrik itu akan sangat kecil. Yang berikutnya ada ketiga dalam instalasi listrik. Nah, langkah-langkah ketiga ini sesuai dengan PUIL ayat 920 B6. Apa saja, yaitu peralatan yang rusak harus segera diganti dan diperbaiki. Harus secepat mungkin. Bagian pertegangan harus ditutupi dan tidak boleh tersentuh seperti terminal sambungan kabel. Tidak boleh terbuka ya. Terus tidak boleh mengganti pengaman arus lebih dengan kapasitas yang lebih besar, harus sesuai dengan sebelumnya. Tidak boleh mengganti kawat pengaman lebur dengan kawat yang kapasitasnya lebih besar. Peralatan listrik yang rangkaiannya terbuat dari logam harus ditanahkan, harus grounding. Tidak boleh memasang kawat tambahan pada pengaman lebur untuk menambah daya, harus sesuai dengan daya yang sebelumnya. Di sini juga ada sesuai dengan PUIL ayat 920 ayat 1. Nah, ruang yang di dalamnya terdapat peralatan listrik terbuka harus diberi tanda peringatan, ya, seperti awas bahaya listrik, seperti itu. Bekerja dengan peralatan yang berkondisi baik, alat tersebut harus berkondisi baik. Perlu digunakan peralatan pelindung bila bekerja di daerah rawan bahaya listrik, APD ya. Komponen ataupun peralatan dan cara pemasangan instalasinya harus sesuai dengan PUIL, persyaratan umum instalasi listrik. Tidak memasang tusuk kontak secara bertumpuk. Tidak boleh melepas tusuk kontak dengan cara menarik kabelnya. Caranya yaitu dengan memegang tusuk kontaknya. Untuk perencanaan instalasi listrik itu pertama ada gambar situasi. Gambar situasi ini adalah gambar yang menyatakan letak bangunan di mana instalasinya akan dipasang serta rencana penyambungan dengan sumber listrik atau PLN. Jadi harus dikondisikan di mana tempat akan di instalasi. Nah, terus ada gambar instalasi. Nah, gambar ini merupakan gambar rencana penempatan dari semua peralatan listrik yang akan dipasang dan dikembangkan nantinya. Ya, misalkan jalur dari kabel, titik lampu, titik saklar, titik kontak, dan lain-lain. Terus ditempatkan sebaik mungkin. Ada rekapitulasi ini berisi tentang beberapa jumlah material dan harga setiap komponen, termasuk juga daya yang akan digunakan nantinya, serta RAB, rancangan anggaran biaya yang terhitung. Jadi mulai dari bahan, spesifikasi, satuan, jumlah, hingga totalnya itu dihitung sehingga akan mudah nantinya. Untuk komponen instalasi listrik itu yang umum yang pada rumah tinggal ada kW meter. Nah, merupakan alat hitung pemakaian energi listrik atau dalam penggunaannya sebagai alat untuk mengukur daya listrik yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang digunakan pada rumah tinggal. Nah, biasanya ini mempunyai konsumsi daya bagi konsumen yaitu 450 volt, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere. Nah, untuk selanjutnya itu MCB, Miniatur Circuit Breaker, merupakan komponen yang berfungsi sebagai sistem proteksi, perlindungan, pengaman dalam instalasi listrik apabila terjadi beban berlebih serta hubung singkat arus listrik. Jadi di dalam MCB ini ada yang namanya bimetal. Jadi bimetal jika dilewati arus yang panas, nah akan melengkung sehingga akan terjadi trip pada MCB. Nah, kabel merupakan komponen instalasi yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Komponen utama ya dari instalasi ada jenis kabel, ada banyak, ada kabel NDA, NDM, NDAF, NDY, NDYHY, NDF, GPY, dan NDMHY. Terus ada saklar,
merupakan komponen instalasi yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutus aliran arus listrik dari sumber ke beban, baik itu lampu atau stop kontak. Nah, saklar ini ada banyak jenisnya: saklar tunggal, saklar seri atau ganda, saklar tukar, saklar silang, saklar 2 kutub, saklar 3 kutub. Ini ada gambarnya, bisa dilihat pengawatannya, simbolnya, dan bentuk fisiknya. Lanjut, ada kotak kontak atau biasa disebut stop kontak. Komponen instalasi ini berfungsi sebagai penghubung antara arus listrik dan peralatan listrik lainnya. Nah, tegangan ini diperoleh dari fasa dan netral yang berasal dari sumber listrik. Jadi lubang dua ini ada yang fasa dan ada yang netral. Berikutnya ada fitting lampu. Nah, komponen yang berfungsi sebagai tempat memasang bola lampu yang digunakan sebagai penerangan. Bagian luar fitting ini adalah isolasi agar aman, agar tidak tersentuh langsung dengan fasa dan netral. Tengah ini biasanya fasa, di luar ini biasanya netral. Nah, ada pipa listrik, komponen yang berfungsi untuk melindungi pengantar atau kabel listrik. Selain itu juga digunakan untuk pemasangan kabel yang dihubungkan dengan saklar, kotak kontak, dan sambungan listrik lainnya sebagai perlindungan luar. Kotak sambung. Nah, komponen ini berfungsi sebagai tempat penyambungan atau percabangan kabel instalasi dengan peralatan isi pipa. Hal ini dimaksudkan agar melindungi sambungan atau percabangan kabel dari gangguan yang membahayakan. Jadi tidak resikonya kecil untuk kecelakaan. Ada elbow pipa listrik. Nah, merupakan perlengkapan bantu sistem pipa dengan bentuk membungkuk pada sudutnya yang bisa menerima pipa listrik. Nah, elbow juga disebut dengan pipa sudut yang bisa dilalui hantaran. Nah, bentuk seperti L 90 derajat. Ada lastop. Nah, komponen yang berfungsi untuk menutup dan melindungi sambungan kabel listrik sehingga aman dari sentuhan luar. Nah, sebelum sambungan antara titik yang satu dengan yang lain disambungkan, ditutup lastop, sambungan tersebut ditutup dahulu dengan isolasi. Lampu, nah komponen yang umum sehari-hari kan piranti ini menghasilkan cahaya yang berfungsi sebagai penerangan di sistem instalasi, ya, baik rumah tinggal, industri, komersil, jalan raya, dan yang lainnya. Terus di sini ada diagram pengawatan instalasi listrik. Ini contoh, di sini ada panel daya, terus ada MCB, di sini ada panel daya 1, 2, dan 3. Di sini ada motor penggerak, motor listrik, ada MCB juga. Yang selanjutnya diteruskan ke penerangan, bagian penerangan. Ini contoh saja diagramnya. Terus ada lagi yang kedua, penerangan, ya. Di sini ada saklar 2 kutub, di sini juga ada pengaman, ada KWH, ada MCB. Di sini menggunakan diagram one line, ada lampu juga, saklar ganda, saklar tunggal, stop kontak juga. Ini contoh pengawatan, diagram pengawatan instalasi listrik pencahayaan. Di sini juga ada diagram one line dan ada multi line. Ini saklar tunggal dengan stop kontak dan satu lampu. Di sini juga ada saklar ganda dengan stop kontak, 2 lampu, di mana fase stop kontak mendapatkan fasa dan lampu mendapatkan fase dan netral. Stop kontak juga mendapatkan fase dan netral. Seperti ini diagram one line dan multi line-nya. Ada juga yang tanpa stop kontak, jadi netralnya langsung ke lampu. Tidak, saklarnya tetap mendapatkan fasa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.